Oke, pembahasan kita kali ini tentang peran dan juga riset-riset spiritualitas pada lansia. Dengan saya, Aisyah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Dan salam bahagia dari saya. Oke, sebenarnya apa sih peran spiritualitas pada lansia itu? Menurut Almaseh dan kawan-kawan 2021 menyatakan bahwa spiritualitas yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Kualitas hidup ini berkaitan dengan persepsi mereka terkait dengan posisi dirinya di dalam kehidupan. Menurut Rahma dan kawan-kawan 2019 menyatakan bahwa spiritualitas sebagai coping untuk mengatasi segala stresor. Kita tahu ya teman-teman, di masa lansia ini banyak sekali perubahan yang dihadapi oleh lansia, baik perubahan secara fisik, secara psikologis maupun secara sosial. Kemudian, Nair dan kawan-kawan pada tahun 2013 menyatakan bahwa lansia dengan segala perubahan pada dirinya akan memerlukan bantuan spiritual karena tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Tuhan. Di dalam Wisnu Sakti dan Triati 2021 menunjukkan bahwa peran spiritual pada lansia untuk memberikan ketenangan dan kepuasan batin dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Menurut Drive, bahwa adanya keyakinan spiritual memberikan dampak yang baik terhadap kesehatan. Seorang yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, maka angka kematian akan lebih rendah, teman-teman. Oke, mari kita lihat menurut North American Nursing Diagnosis Association di dalam Haryani 2019, lansia dengan kebutuhan spiritual yang terpenuhi akan menunjukkan hal-hal berikut. Lansia akan memahami diri secara positif terkait dengan tujuan keberadaan dirinya di dunia, sehingga akan mengarahkan kepada tingkah laku yang positif juga sesuai dengan apa sih tujuan hidupnya di dunia ini. Kemudian lansia akan mampu memaknai hikmah dari segala kejadian yang dialami. Misalnya terkait dengan penyakit fisik, lansia akan memahami hal itu secara positif apabila kebutuhan spiritualnya terpenuhi. Kemudian lansia akan mampu mengintegrasi diri, merasa dirinya berharga dan merasakan kehidupan yang terarah, yang nampak ya melalui harapan-harapannya. Kemudian lansia mampu mengembangkan interaksi antar manusia secara positif. Oke, selanjutnya, apa sih yang terjadi apabila kebutuhan spiritual pada lansia tidak terpenuhi? Di sini menurut Haryani 2019 menunjukkan bahwa lansia akan rentan untuk merasa tersisihkan, diabaikan, dan rasa yang belum ikhlas untuk menerima penyakitnya. Menurut Simbolon dan Simbolon 2023 menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual pada lansia untuk memenuhi rasa nyaman, menjaga fungsi tubuh, dan mampu membantu lansia agar merasa tenang dan damai dalam menghadapi kematian. Oke, pembahasan selanjutnya terkait dengan riset-riset tentang spiritualitas pada lansia. Riset yang pertama, hubungan dukungan keluarga dengan pemenuhan kebutuhan spiritual lansia di Desa Tanah Tepong Utara Wilayah Kerja Sedau, Puskesmas Sedau. Oke, permasalahannya di sini beberapa lansia belum mendapatkan perhatian ya terkait dengan spiritual. Karena apa? Karena lansia jarang diingatkan oleh keluarga dan juga karena adanya konflik dengan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara dukungan keluarga dengan kebutuhan spiritual lansia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dukungan keluarga ini tinggi, maka akan menyebabkan kebutuhan spiritual lansia ini akan terpenuhi. Oke, riset yang kedua terkait dengan korelasi kebutuhan spiritual dengan kualitas hidup lansia di Desa Sampali, Deli Serdang. Permasalahannya adalah kualitas hidup lansia di Indonesia ini masih rendah karena
akibat dari pergeseran sosial, ya. Yang semula lansia bekerja sebagai orang yang dikenal luas oleh masyarakat, tapi karena sudah pensiun, artinya mereka sudah tidak lagi diberikan perhatian gitu ya dengan sosialnya, karena terjadi pergeseran sosial tadi. Kemudian keluarga yang sibuk bekerja yang mengakibatkan lansia menjadi kurang terurus dan juga menyebabkan adanya kasus lansia terlantar ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebutuhan spiritual dengan kualitas hidup lansia di desa Sampali, Deli Serdang. Sehingga apabila ingin lansia hidup dengan kualitas hidup yang baik, maka jangan sampai lupa untuk meningkatkan kebutuhan spiritualnya. Kebutuhan spiritualnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Oke, riset yang ketiga terkait hubungan spiritualitas dengan kesepian pada lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresnawarga. Permasalahannya adalah permasalahan yang banyak terjadi pada lansia, yaitu kesepian. Ya, gangguan psikologis yang sering terjadi ya, kesepian. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya dukungan dari keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan spiritualitas dengan kesepian menunjukkan korelasi negatif. Artinya apa? Artinya semakin tinggi spiritualitas, maka akan semakin rendah tingkat kesepiannya. Oke, untuk riset yang terakhir tentang spiritualitas dan kecemasan pada lansia yang tidak memiliki pasangan hidup. Permasalahannya adalah stresor kuat ya pada lansia itu ketika kehilangan pasangan, disertai dengan tidak ada yang siapkan, itu tidak siap dengan hal itu, sehingga akan rentan mengalami kecemasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif dengan kekuatan rendah antara tingkat spiritualitas dan kecemasan pada lansia yang tidak memiliki pasangan hidup. Sehingga apabila spiritualitasnya ini tinggi, maka dapat menekan rasa cemas itu. Dan sebaliknya, apabila spiritualitas lansia itu rendah, maka dia akan rentan untuk mengalami kecemasan. Oke, usai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila terdapat kata dan perilaku yang kurang berkenan. Sedikit tambahan dari saya, seiring bertambahnya usia, wajar kita merasa bahwa kita mulai melambat. Tapi bukan berarti hidup kita kehilangan makna dan tujuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.